Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih melanjutkan tentang pembahasan berjalan kaki tanpa alas kaki. Di dalam podcast sebelumnya sudah kita sampaikan 7 manfaat yang bisa kita petik dari berjalan kaki tanpa alas kaki. Tetapi juga sudah sempat kita singgung tentang harus ada kewaspadaan juga berjalan kaki tanpa alas kaki ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita mencoba untuk mengidentifikasi apa resiko jalan kaki tanpa alas kaki ya. Jadi ini disampaikan tentu saja untuk berhati-hati dan juga bagaimana cara kita berjalan kaki tanpa alas kaki ini supaya resiko-resiko tadi tidak mengenai pada kita semua yang mencoba untuk berjalan kaki tanpa alas kaki ya. Jadi meskipun memiliki banyak manfaat, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berjalan tanpa alas kaki dapat menyebabkan penyakit kaki diabetik pada individu yang rentan ya. Penting juga untuk mempertimbangkan permukaan tempat kita berjalan tanpa alas kaki tadi. Berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi dapat menyebabkan infeksi cacing tambang misalnya, karena larva cacing muda yang ada di tanah yang terkontaminasi dapat menembus kulit manusia. Bagaimana selanjutnya supaya jalan kaki kita ini lebih baik dan terhindar dari risiko-risiko tadi? Ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama, mulailah perlahan. Jadi kita memang harus bersabar dan mulai dengan sesi berjalan singkat ya, selama 15 hingga 20 menit tanpa alas kaki. Beberapa orang mengatakan bahwa sangat penting bagi kita untuk membiarkan kaki dan pergelangan kaki Anda beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Saat kaki kita terbiasa berjalan tanpa sepatu, baru kita bisa menambah jaraknya. Jadi jangan banyak-banyak dulu ya, perlahan-lahan jalannya dan juga jangan lama-lama ya. Dianjurkan pada awal itu ya kira-kira 15 menit saja sudah cukup gitu ya. Kemudian sebelum kita berjalan di tempat-tempat yang umum, barangkali cobalah berjalan kaki tanpa alas kaki itu di dalam ruangan ya. Jadi sebelum kita berjalan kaki di trotoar, di jalan-jalan beraspal lainnya ya, sebaiknya biarkan kaki telanjang Anda terbiasa dengan permukaan yang aman di rumah Anda. Jadi kadang-kadang di rumah kita juga sengaja dibuat jalannya itu ya mewakili jalan yang umum gitu ya. Jadi tidak mulus dengan keramik yang kadang-kadang malah bukan lagi mulus tapi licin gitu ya. Kemudian jadi mulai perlahan, coba di dalam ruangan dulu ya. Kemudian yang ketiga, berlatihlah di permukaan yang aman ya. Setelah menguasai permukaan di dalam ruangan dan dirasa aman, cobalah berjalan di permukaan luar yang tidak terlalu berbahaya seperti di rumput ya, jalur karet, pantai berpasir dan rerumputan. Jadi memang agak sangat sangat melelahkan atau sangat pedih ya kalau kita tidak pernah jalan kaki, langsung kita jalan kaki di tanah aspal ya, apalagi aspalnya ini banyak pasir-pasir kecil ya, yang kadang-kadang terasa menempel semua di dalam telapak kaki kita yang ya cukup memberikan rasa yang kurang nyaman ya. Kemudian yang keempat ya, juga pertimbangkan untuk menggunakan sepatu minimalis ya. Jadi saat kaki Anda menyesuaikan diri dengan struktur dan badan yang lebih sedikit dari sepatu Anda ya, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggunakan sepatu minimalis sebelum benar-benar berjalan kaki. Jadi
barangkali diawali dengan sepatu-sepatu yang tipis, yang orang mengatakan ya ini sebenarnya memang latihan gitu ya, latihan untuk berjalan kaki tanpa alas kaki, ya pakai alas kaki tapi alas kaki yang tipis, yang ketika kita menginjak permukaan itu masih kita bisa merasakan sensasinya walaupun kita masih pakai alas kaki, karena alas kaki yang kita pakai ini alas kaki yang minimalis gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, coba aktivitas yang mewajibkan tanpa alas kaki ya. Manfaatkan aktivitas yang sudah dilakukan tanpa alas kaki seperti yoga ya, pilates ya, atau seni bela diri ya. Jika Anda mengalami nyeri dan pada tumit setelah istirahat atau nyeri saat berjalan, Anda mungkin perlu kembali menggunakan sepatu penyangga dan mulai lagi secara perlahan saat kaki Anda sudah sembuh. Jadi untuk bisa kita berjalan kaki tanpa alas kaki perlu proses ya. Lagi-lagi nikmati proses itu ya, tidak perlu mengeluh ya, karena tujuan kita tentu adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi segala sesuatu memang tidak ada yang instan ya, bahkan sekedar sebuah perilaku yang namanya jalan kaki tanpa alas kaki, semua harus step by step ya, tahap bertahap, dan itu adalah sebuah proses, dan terus nikmati proses itu sehingga hasilnya menjadi maksimal ya, hasilnya menjadi lebih orang bilang lebih awet ya, lebih berjangka panjang gitu ya, karena kita betul-betul menikmati segala sesuatu itu dengan perasaan yang nyaman, perasaan yang enak, dan selalu melihat itu semua bagian dari upaya kita untuk hidup menjadi hidup yang lebih sehat ya. Demikian ya tip untuk memulai jalan kaki tanpa alas kaki ya. Perhatikan medannya dan upayakan secara pelan-pelan dan bertahap ya, nggak usah memaksakan untuk segera kita bisa berjalan kaki tanpa alas kaki. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya bersama Lukman Effendi. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.